Sebelumnya, perkenalkan, saya Wahyu Dwi Lesmono dalam membahas metode statistika yang berkaitan dengan penggunaan metode statistika ANOVA. Apa sih ANOVA itu? ANOVA atau biasa disingkat dengan Analysis of Variance itu merupakan analisis ragam. Metode ANOVA merupakan metode statistika untuk n-sampel bebas atau n-sampel berpasangan. Ini perluasan dari metode statistika dari uji rata-rata lebih dari 2 sampel berpasangan ataupun 2 sampel independen. Metode ANOVA digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan serta keragaman pada faktor yang mempengaruhi variabel bergantung secara keseluruhan. Faktor yang dimaksud tersebut adalah faktor kategorik yang dibagi menjadi beberapa bagian. Dalam metode ANOVA, di sini memang ada banyak sekali pembahasannya. Adapun ANOVA satu arah, ANOVA dua arah dengan interaksi, dan juga ANOVA dengan dua arah tanpa interaksi. Di dalam video ini saya akan membahas apa sih ANOVA satu arah. Jadi ANOVA satu arah atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu ANOVA one way. Itu digunakan apabila memiliki satu faktor yang terdiri dari beberapa bagian yang dilakukan dengan beberapa kali pengolahan untuk setiap bagian faktornya dalam mempengaruhi variabel bergantung. Dalam ilmu farmasi di bidang desain eksperimen, ini biasanya ANOVA ini biasa disebut dengan rancangan acak lengkap atau RAL. Namun, dalam ilmu statistika di bidang rancangan percobaan, bagian dari suatu faktor ini disebut sebagai perlakuan. Berikut merupakan tabulasi data pada ANOVA satu arah. Untuk tipe pertama, terlihat bahwa faktor di sini sebagai kolom ada faktor ke-1, faktor kedua, kemudian sampai faktor ke A. Kemudian di sini ada ulangan pertama, ulangan kedua, sampai sebanyaknya ulangan dinotasikan dengan R. Di sini yang warna hijau ini merupakan jumlahnya, jumlah dari masing-masing nilai pada sel faktor pertama, faktor kedua, hingga faktor ke A. Kemudian di sini ada pun warna ungu ini merupakan total keseluruhannya. Adapun juga tipe kedua, justru yang menjadi faktor merupakan bagian di tabelnya adalah bagian barisnya. Ada faktor 1 sebagai baris, faktor 2 sebagai baris, hingga faktor ke A. Yang di tengah-tengah ini adalah nilai selnya atau biasa disebut dengan respon atau variabel bergantung. Ulangannya menjadi kolom, hingga dari kolom ke-1, kolom kedua, hingga kolom ke R atau banyaknya ulangan di dalam kasusnya. Yang warna hijau ini merupakan jumlahnya, dan warna ungu ini adalah keseluruhan dari jumlah sel variabel bergantung atau variabel responnya. Kemudian, rumus dalam menghitung ANOVA satu arah, yang pertama adalah kita menghitung terlebih dahulu derajat bebas. Adapun derajat bebas di sini ada DBF, DBG, dan DBT. DB di sini dinotasikan sebagai derajat baris, F, G, dan T ini dinotasikan sebagai F itu adalah faktor, G adalah galat, T adalah total. F di sini sebagai faktor, kemudian G sebagai galat, dan T di sini sebagai total. Dan A di sini itu dinotasikan sebagai banyaknya perlakuan atau bagian faktornya. Kemudian R di sini dinotasikan sebagai banyaknya ulangan. Kemudian di sini setelah kita menghitung derajat bebas, kita menghitung jumlah kuadrat. Di sini kita menghitung jumlah kuadrat, artinya di sini ada rumus jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat faktor, dan jumlah kuadrat galat. Nah, dari masing-masing ini kita menghitung terlebih dahulu semua sel dijumlahkan, tapi di sini penjumlahannya dari masing-masing sel itu dikuadratkan terlebih dahulu. Kemudian hasil
penjumlahan kuadratnya dikurangi dengan jumlah sel, dan jumlah hasil selnya ini dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya perlakuan, dikalikan dengan banyaknya ulangan. Kemudian JKF, kita terhitung terlebih dahulu jumlah dari masing-masing faktornya, dari faktor pertama, faktor kedua, dan seterusnya, itu dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya ulangan. Dan perlu diingat bahwa notasi antara sigma I1 sampai dengan A yang kita tuliskan YIJ kuadrat itu tidak sama dengan hasil dari sigma I1 sampai A YIJ dikuadratkan. Ini berbeda. Jadi ini kalau notasi seperti ini artinya adalah hasilnya dari sigma I1 sampai A ini YIJ kuadrat itu artinya untuk yang I biasa itu adalah Y1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Y3 kuadrat dan seterusnya sampai sebanyak A yang ada di sini. Sementara itu, kalau notasi ini maksudnya itu adalah kita menghitung hasil dari sigma I ya I1 sampai dengan A dari notasi YI, kemudian hasilnya dikuadratkan, itu artinya Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah sampai dengan Y ke A, sampai banyaknya faktor A atau perlakuan A, baru hasilnya itu adalah dikuadratkan. Jadi notasi ini berbeda. Setelah kita menghitung dari nilai JKF ini, kemudian di sini kita menghitung lagi JKG dengan rumus hasil dari JKT dikurangi dengan JKF. Selanjutnya, setelah kita menghitung jumlah kuadrat, kita hitung kuadrat tengah dengan formulasi seperti berikut, yaitu KTF sama dengan JKF dibagi dengan DBF. Untuk KTG itu sama dengan JKG dibagi dengan DBG. Setelah kita dapat KTF dengan KTG, baru kita hitung F hitung dengan rumus sama dengan KTF dibagi dengan KTG. Untuk F tabel, kita cari dengan rumus F tabel, yaitu kita cari berapa taraf nyatanya dengan derajat bebas pertamanya sebesar DBF dan DBG ini adalah derajat bebas yang keduanya. Sebagai contoh soal, kita akan langsung bagaimana cara-caranya kita akan membahas mengenai perhitungan ANOVA satu arah. Tapi sebelumnya, untuk mempermudah perhitungan kita bisa membuat tabel ANOVA satu arah sebagai berikut seperti ini. Di sini ada kolom sumber keragaman, yaitu berupa faktor, galat, dengan total. Kemudian kita masukkan nilai-nilai dari derajat bebas ini, dari hasil DBF, DBG, dan DBT. Kemudian jumlah kuadrat, kita masukkan jumlah kuadrat faktor, jumlah kuadrat galat, dan jumlah kuadrat total. Kemudian kita hitung lagi kuadrat tengah dari KTF dan KTG. Kemudian kita hitung lagi F hitungnya berapa, kemudian F tabel. Tabel ANOVA ini sebenarnya merupakan hasil ringkasan dari perhitungan sumber keragaman dari jumlah kuadratnya bagaimana, dari masing-masing sumbernya, kemudian derajat bebasnya, dan kuadrat tengahnya. Dan hasil dari kuadrat tengah yang kita dapatkan ini bisa membantu kita untuk menentukan keputusan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Nah, selanjutnya untuk pengujian hipotesis ANOVA satu arah, terlebih dahulu kita nyatakan dulu hipotesis H0 dengan H1-nya. H0 untuk hipotesis ANOVA satu arah itu dituliskan dengan rata-rata setiap bagian faktornya adalah sama. Untuk H1-nya, rata-rata setiap bagian faktornya itu dituliskannya berbeda. Jadi, sebagai notasi matematikanya, untuk H0 itu biasa dituliskan dengan A1 sama dengan A2 sama dengan sampai dengan A sebanyak A-nya. Sementara kalau di sini ada salah satu nilai A yang tidak sama dengan 0, dari I-nya itu dari 1, 2, sampai dengan sebanyak A.
Kemudian kita tentukan taraf nyatanya berapa sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian yang ketiga, kita hitung nilai statistiknya. Dengan kita sudah dapatkan F hitung itu didapat dari nilai KTF dibagi dengan KTG. Kemudian selanjutnya kita cari F tabel dengan menggunakan tabel F. Kita cocokkan berapa taraf nyatanya dengan derajat bebas sebesar F dan derajat bebas keduanya sebesar DBG-nya ini. Kemudian wilayah penolakan atau kriteria keputusannya dikatakan tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel, atau di sininya juga kita bisa nyatakan terima H0 jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Kemudian kalau misalnya kita sudah menuliskan di tahapan keempat, kita lakukan keputusannya dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, dan kesimpulannya kita lihat apakah nilainya tolak H0 atau terima H0 dari tahapan keputusan ini. Kemudian selanjutnya di sini sebagai contoh soal, supervisor quality control di PT Aspira ingin mengetahui jarak tempuh dalam satuan kilometer kendaraan jenis truk yang sama dari berbagai pemberian jenis-jenis pelumas yang diberikan. Berdasarkan hasil percobaan, didapat laporan data sebagai berikut. Sebagai contoh di sini ada pelumas A, itu diberikan kepada 3 jenis truk yang sama, yaitu 52, dia menghasilkan 52 km, kemudian di truk yang lain dengan kita berikan pelumas A, itu sebesar 49 km, kemudian selanjutnya kita berikan lagi pelumas A di truk yang sama, itu sebesar 48. Jadi ini truk yang berbeda tapi masih jenis yang sama. Kemudian di pelumas B, dia menghasilkan jarak tempuh yang kita lihat pada layar. Begitupun untuk pelumas C dan pelumas D. Kita diminta di sini melakukan analisa data untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh pemberian pelumas terhadap jarak tempuh. Kita gunakan taraf nyata 5% dalam pengujian ini. Langkah-langkah yang pertama adalah kita terlebih dahulu hitung jumlah dari masing-masing nilai pelumas A, pelumas B, pelumas C, dan pelumas D. Jadi dari masing-masing perlakuan ataupun faktor bagiannya ini, kita jumlahkan dulu nilai-nilainya berapa. Di sini kita sudah dapat pelumas A jumlahnya 149, kemudian pelumas B itu kita dapat 155, pelumas C 145, dan pelumas D ini kita dapat 152. Nilai jumlah ini merupakan nilai dari sigma YI titik di sininya, atau YIJ. Tapi yang berjalan adalah notasi I-nya. Nah, ini kita tuliskan, ini merupakan nilai dari sigma I1 sampai dengan 4 dari YI titik. Kenapa 4? Karena di sini ada 4 perlakuan di sininya. Di sini ada 4. Kita sudah dapat nilainya itu, jumlah perlakuannya sebesar 4. Dan ulangan yang kita dapat di sininya yaitu sebanyak 3. Karena dari masing-masing pelumas kita lihat mereka diberikan sebanyak 3 kali, sehingga R di sini bernilai 3. Maka di sini kita sudah dapat jumlah keseluruhan yang dinotasikan dengan sigma 2 kali. Sigma yang pertama I-nya berjalan dari 1 sampai banyaknya A, yaitu 4. Dan yang J ini berjalan dari 1 sampai banyaknya ulangan, yaitu 3, yaitu YIJ. Nah, kita sudah dapatkan hasil penjabarannya untuk sigma YIJ kuadrat di sini 149 kuadrat ditambah 155 kuadrat, 145 kuadrat ditambah dengan 152 kuadrat. Ini didapat dari penjumlahan yang ada di sini semua. Ini kita jumlahkan tapi dikuadratkan. Dalam artian 149 dikuadratkan, kemudian ditambah 155 dikuadratkan, ditambah 145 dikuadratkan, ditambah dengan 152 dikuadratkan. Maka hasil penjumlahan dari masing-masing perlakuannya, jumlah total perlakuannya itu sebesar 90.355. Kemudian
kita akan mencari nilai jumlah keseluruhan ini 1601 dapat dari mana? Ada dua cara. Pertama kita jumlahkan dari yang hasil jumlah faktornya atau jumlah perlakuannya. Ini kalau kita jumlahkan ini di bagian bawah di sini, yang di bawah sini, maka hasil yang didapat adalah 1601. Ini. Adapun dengan menggunakan notasi matematika yang memang seharusnya kita mengikuti ini, itu bisa dilihat dari penjumlahan dari masing-masing selnya untuk masing-masing pelumas, yaitu dengan cara 52 ditambah dengan 55 ditambah dengan 48, kemudian ditambah 49, ditambah 53, ditambah 46, ditambah 57, ditambah 48, ditambah 47, ditambah 47, ditambah 47. Jadi masing-masing sel di sini itu dijumlahkan semua, maka kita akan mendapatkan hasil jumlah keseluruhannya yaitu sebesar 1601. Ini yang kita dapatkan dari hasil ini. Ini sepertinya ada yang salah, ini harusnya 1601. Dan kemudian, ini harusnya 600 ya. Ini udah benar sebenarnya, ini ada yang salah. Nah, selanjutnya, kita akan mencari nilai dari sigma YIJ kuadrat dari I-nya berjalan dari 1 sampai 4 dan J-nya berjalan dari 1 sampai 3. Ini didapat 3243, ini didapat dari hasil kuadrat ini dijumlahkan, dikuadratkan, dijumlahkan, dikuadratkan, dijumlahkan, dikuadratkan, dijumlahkan, dan seterusnya sampai dengan kita sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan di sininya. Ini kita kuadratkan semua, maka kita sudah dapat hasilnya yaitu 30.243. Selanjutnya, setelah kita menghitung ini, kita bisa langsung substitusi ke rumus, terutama kita akan menghitung derajat bebas. Yang pertama adalah kita tahu bahwa nilai A yang kita dapat itu sebesar 4. 4 ini didapat dari banyaknya pelumas yang tadinya kita gunakan di dalam analisis kita. Yaitu 4, itu banyaknya perlakuan yang kita gunakan di dalam penelitian atau bagian faktor. Kemudian R yang kita gunakan tadi kita sudah gunakan tadi sebanyak 3 kali pengulangan untuk masing-masing perlakuan atau bagian faktornya. Maka kita sudah bisa melakukan substitusi untuk menghitung nilai DBF, DBG, dan DBT. Kita sudah dapat DBF-nya dengan kita gunakan rumus A dikurangi 1, yaitu 4 kurang 1 sama dengan 3. Kemudian DBG kita dapat dari A dikali R min 1, yaitu 4 dikali 3 dikurangi 1, sama dengan 8. Kemudian DBT kita sudah dapat nilainya AR dikurangi 1, yaitu 4 dikali 3, itu hasilnya 12, baru dikurangi 1, hasilnya 11. Kemudian untuk jumlah kuadrat, ini jumlah kuadrat kita tinggal masukkan saja dari hasil perhitungan sebelumnya. Tadi kita sudah dapat perolehan dari sigma YIJ kuadrat, itu sebesar 30.243. Kemudian sigma YIJ itu kita dapat 601. Jangan lupa ini dikuadratkan hasilnya. Kemudian baru dibagi dengan A kali R, itu 4 kali 3. Hasilnya 142,92. Untuk JKF, ini kita sudah dapat tadi yang warna hijau sebelumnya, yaitu sebesar 9.355. Kemudian baru dibagi 3. Baru dikurangi dengan hasil yang tadi kita hitung sebelumnya di langkah yang awal. Yaitu seperti ini. Maka JKF-nya yang kita dapat adalah 18,25. JKG ini didapat dari JKT dikurangi dengan JKF. Maka kita sudah dapat JKG-nya sebesar 124,67. Untuk langkah berikutnya, maka kita akan bisa mendapatkan nilai KTG dan KTF dengan melakukan substitusi dari nilai-nilai sebelumnya. Yaitu untuk KTG, kita hitung JKG dibagi DBG. Sebelumnya, di slide sebelumnya, kita sudah dapat JKG-nya sebesar 124,67 dibagi dengan 8, maka hasilnya 15,58. Untuk KTF, ini kita dapat dari JKF dibagi dengan DBF.
itu sama dengan 18,25 dibagi dengan 3, yaitu 6,08. Dari hasil KTF dengan KTG yang kita sudah dapat, barulah kita masukkan, kita dapat 0,39. Baru kita cari F-tabel dengan kita lihat dari F-tabel yang kita miliki. Dengan yang pertama di sini, kita tahu bahwa alfa yang kita gunakan tadi ini sebesar 0,05. Ini nilai alfa. Kemudian untuk yang kedua, nilai 3 di sini nilai DPF itu merupakan nilai dari V1. Sementara yang 8 ini merupakan nilai V2-nya. Maka di sini kita sudah dapat, kita gunakan taraf nyata alfa sebesar 0,05 dengan V1-nya ini merupakan nilai V1, sementara yang jadi baris itu merupakan nilai V2-nya. Maka kita sudah dapat nilainya 4,07. Barulah di sini kita bisa menyusun tabel ANOVA untuk membantu keputusan secara langsung di sininya. Seperti apa tabel ANOVA-nya? Yaitu seperti ini. Maka nilai-nilai ini bisa kita masukkan semua, nilai dari derajat bebas, kita sesuaikan dengan masing-masing faktornya. Ini perlu diketahui jenis pelumas ini merupakan faktor. Jadi di sini merupakan faktornya. Kemudian galat dan total. Ini kita tinggal masukkan saja nilai-nilai ini semua yang kita sudah dapat dari tahapan sebelumnya. Nah, kita ketahui bahwa nilai F hitung dengan F tabel, bahwa karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka keputusan yang kita ambil adalah berupa terima H0. Sehingga kesimpulan yang diambil adalah rata-rata jarak tempuh dari berbagai pemberian pelumas adalah sama. Perlu diketahui bahwa hipotesis di dalam soal tersebut itu adalah H0 yang berarti rata-rata jarak tempuh dari berbagai pemberian pelumas adalah sama. Sementara untuk H1, kebalikannya, tinggal kita salin saja kalimat-kalimat yang sudah kita tuliskan, namun kalimat yang terakhir bukan lagi dengan kata sama, melainkan berbeda. Sehingga di sini kita bisa menuliskan dari tahapan-tahapan ini kalau kita sudah menyatakan hipotesisnya untuk menguji perbedaan. Perlu diketahui bahwa ANOVA ini sebenarnya perluasan dari uji rata-rata lebih dari 2 sampel independen dan juga lebih dari 2 sampel berpasangan. Sehingga hipotesisnya pun memang sama. Kurang lebih seperti ini untuk hipotesis H1. Karena di sininya dari uji statistiknya kita sudah dapat keputusannya berupa terima H0, maka hipotesis yang kita ambil di sini adalah H0. Sehingga kesimpulannya adalah rata-rata jarak tempuh dari berbagai pemberi pelumas adalah sama. Demikian video yang bisa saya sampaikan di dalam pembelajaran kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa kirimkan pertanyaannya lewat chat.